Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya ingin membuat sebuah video yang berjudul tentang manusia sebagai khalifah, sebagai bentuk sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah tafsir. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu tentang manusia sebagai khalifah. Kalau di sini saya menjelaskan manusia sebagai khalifah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu khalifah. Khalifah berarti adalah pengganti. Kalau manusia sebagai khalifah itu berarti manusia sebagai pengganti. Maksudnya seperti apa? Maksudnya berarti manusia berada di muka bumi ini yaitu adalah menggantikan makhluk yang lain sebelumnya. Karena manusia itu kemudian selain sebagai pengganti juga sebagai khalifah yang berarti adalah pemimpin. Jadi manusia juga makhluk yang memimpin bumi ini. Jadi dari sekian banyak makhluk yang diciptakan di bumi ini, manusia adalah pemimpinnya. Dan kemudian setelah itu manusia juga pernah menggantikan makhluk yang lain seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendaklah menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang ada padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini seperti dijelaskan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberitahukan pada para malaikat dan kemudian malaikat melakukan protes. Kenapa? Kenapa Allah menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi, kata manusia, kata para malaikat. Kenapa malaikat berkata demikian? Apakah malaikat memiliki pengetahuan melihat masa depan? Mungkin bisa jadi Allah memberikan kelebihan kepada para malaikat untuk melihat masa depan sehingga mereka dapat melihat apa yang akan terjadi di muka bumi ketika manusia diciptakan. Atau mungkin malaikat pernah melihat makhluk yang sebelumnya berada di bumi yang pernah merusak sebelum Adam diciptakan. Maka ketika Adam diciptakan sebagai khalifah, maka pernah berarti kalau itu benar terjadi, maka Adam menggantikan makhluk yang sebelumnya. Dan jika manusia adalah sebagai khalifah, pengganti, maka itu akan terus berlanjut. Ketika Adam meninggal, maka akan menggantikan anaknya, cucunya, dan seterusnya. Maka itu yang akan terjadi kepada kita yang harus kita sadari bahwa kita sebagai khalifah, kita misalkan menggantikan kakek kita yang terdahulu, dan ketika kita tidak ada, ketika kita sudah meninggal, bahwa kita harus menyiapkan siapa yang akan menjadi khalifah, siapa yang akan menjadi generasi penerus kita setelah kita pergi. Yang itu artinya yang mulai terdekat kita itu anak kita. Anak kita berarti anak kita akan menjadi khalifah setelah kita tidak ada. Itu berarti kita harus menyiapkan betul-betul kehadiran anak kita itu, karena dia itu bukan hanya sekedar menjadi anak kita, tapi menjadi khalifah, penerus, generasi penerus, pengganti generasi kita. Dan kalau generasi penerus itu berarti harusnya lebih baik dari kita. Dan untuk menjadi lebih baik dari kita itu, maka
itu bukan hal yang mudah untuk menyiapkan generasi yang lebih baik dari kita. Lebih baik dari kita itu berarti kita sendiri yang pertama kali harus menjadi baik. Barulah kita bisa menciptakan generasi berikutnya yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa khalifah sebagai pemimpin. Pemimpin dijelaskan tadi sebelumnya sudah dikatakan sebelumnya bahwa manusia itu sebagai pemimpin, yang artinya di muka bumi ini terdapat makhluk lain selain manusia. Kan ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada manusia, dan ternyata manusia yang terpilih menjadi khalifah. Berarti manusia itu yang memegang kendali dari makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Maka Allah menciptakan manusia dengan begitu sedetil-detilnya, memiliki hawa nafsu, memiliki akal yang sempurna, karena manusia itu diciptakan memiliki beban yang begitu berat sebenarnya di muka bumi ini. Kenapa? Karena sebagai pemimpin itu berarti kalau kita sebagai pemimpin maka memiliki tanggung jawab di bawahnya yang akan bertanggung jawab atas mereka-mereka yang di bawah pemimpin itu. Maka manusia itu menjadi berperan sangat penting tentang apa yang terjadi di muka bumi ini. Yaitu sudah jelas terjadi bencana alam yang sekarang terjadi. Sebenarnya kalau kita telaahkan, itu adalah ulah manusia itu sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, sebagai manusia yang memimpin merusak alam, maka ekosistem di alam dunia ini rusak dan semakin mempercepat kerusakan yang lain. Maka dari itu, kalau kita menyadari bahwa kita adalah sebagai seorang pemimpin, kita itu akan sangat takut dengan apa yang akan kita lakukan. Bahkan hanya untuk memetik bunga yang ada di pinggir jalan saja kita akan takut sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab tentang kelangsungan hidup yang lain. Begitu seperti yang dijelaskan dalam hadis di sini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullakum ra'in wa kullakum mas'ulun an ra'yati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yatihi wa mar'atun ra'yatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'yatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun ra'yatihi. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang menjadi pemimpin itu bukan hanya laki-laki saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memang bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Tapi dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa kita semua adalah pemimpin, laki-laki maupun perempuan. Kita semua di sini adalah pemimpin. Laki-laki yang menjadi pemimpin pemerintah, pemimpin daerah, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri menjaga rumahnya, mendidik anaknya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Bahkan seorang pelayan pun yang menjaga rumah tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya itu. Jadi kita itu tidak bisa menyalahkan atau mentitik beratkan kehidupan kita kepada orang lain karena misalkan dengan beralasan bahwa kita hanya seorang tidak, karena di sini kita semua sama sebenarnya. Kita semua adalah pemimpin di muka bumi itu. Begitu ketika nanti kita di akhirat akan dipertanggungjawabkan atas semua yang akan kita lakukan. Kalau kita tahu kesana arah kita diciptakan, maka rasanya tidak akan leluasa kita berbuat, rasanya kita tidak akan leluasa bertindak,
karena takut apa yang akan kita lakukan itu dipertanggungjawabkan nantinya. Maka kalau kita sebagai pemimpin di muka bumi ini berarti harus banyak sekali yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu ilmu. Kita tidak akan mampu mengerjakan sesuatu kalau kita tidak paham ilmu. Menjadi orang yang tidak punya butuh ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak akan bersyukur. Menjadi orang yang banyak harta, kita butuh ilmu. Kenapa? Kalau kita tidak tahu ilmunya, kemana kita akan menyalurkan harta kita? Menjadi seorang perempuan, kita butuh ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Menjadi seorang laki-laki, kita butuh ilmu untuk mendidik istri kita. Menjadi siapapun kita di muka bumi ini, kita memiliki ilmu untuk menjalankan tugas kepemimpinan kita yang kita emban selama ini. Maka dari itu, sebagai pemimpin, kita jangan sampai berleha-leha hidup di dunia ini, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di muka bumi ini. Pernah ada dalam sebuah hadis yang artinya kalaulah Al-Quran itu diturunkan hanya dengan surat Al-Asr maka sudah cukup, kalau kurang lebih seperti itu dalam arti hadisnya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asr ini diceritakan bahwa wal asri, sumpah demi waktu. Kenapa? Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sumpah di sini itu berarti sesuatu yang sangat berharga bagi Allah, luar biasa gitu. Seperti misalkan wasamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan, maka yang disumpahkan di sini itu Allah, itu berarti Allah menggunakan sesuatu hal yang sangat memiliki arti yang besar. Termasuk di sini wal asri, sumpah demi waktu. Waktu di sini memiliki arti yang sangat-sangat besar. Nah, kemudian dijelaskan kan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang bertakwa dan mengajak dalam kebaikan dan taat kepada ibadah. Jadi manusia itu semuanya rugi, semuanya celaka, kecuali siapa dia? Kecuali dia yang pandai menggunakan waktunya sebaik mungkin. Di sini berkesinambungan dengan materi yang dijelaskan pertama tentang khalifah, manusia sebagai pengganti makhluk yang lain, dan khalifah, manusia sebagai pemimpin. Jadi kalau kita ingin bisa menjadi khalifah yang baik dan mengemban tugas kemanusiaan kita yang baik, menjadi seorang pemimpin juga, maka kuncinya dari sini yaitu memanfaatkan waktu. Mulai dari sekarang, jangan sampai menyanyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak jelas. Gunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan sampai ada waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekalipun kita mencari sebuah hiburan, carilah hiburan yang bermanfaat. Karena kenapa? Karena kita ingat bahwa kita ini adalah seorang pemimpin dan seorang pengganti yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini ketika nantinya. Begitu ya. Lamanya bertahun-tahun kemudian. Ini sangat tugas yang sangat berat sebenarnya bagi manusia. Bahkan dalam surat lain yang saya lupa surat dan ayatnya, bahwa ketika itu Allah itu mengatakan, kenapa manusia itu begitu bodoh, kenapa memilih petugasan sebagai manusia ini gitu. Kita itu sebenarnya, kenapa kita memilih menjadi manusia ketika di alam ruh itu? Kenapa kita tidak menjadi gunung saja yang ketika nanti hari kiamat hancur dan lebur dan tidak dimintai pertanggungjawaban saja? Kenapa kita harus menjadi manusia? Tapi itu berarti kita yang terpilih dari sekian banyak makhluk lain. Dan bahkan
untuk sampai ke bumi ini, kita itu sebagai manusia semua melakukan pergelutan yang luar biasa. Mulai dari ketika kita menjadi janin di dalam rahim seorang ibu, bukankah kita itu sudah bergelut dulu dengan sperma yang lain? Berapa ribu sperma yang masuk ke dalam sel telur, dan kita yang berhasil. Kita itu sudah menjalani ujian sebenarnya bukan saat kita sedang ada di dunia saja. Kita itu berhasil menjadi pemimpin bahkan ketika kita masih menjadi sel sperma. Jadi kita itu manusia, kita itu makhluk yang hebat, makhluk yang luar biasa. Makanya kita lah yang terpilih di muka bumi ini. Dan kita yang terpilih ini jangan sampai menyia-nyiakan apa yang telah Allah pilihkan kepada kita. Allah melihat kita, kamu yang mampu, kamu yang bisa, dan kita tuh sudah berjuang loh. Kita sudah berjuang banyak dari mulai kita sebagai sperma, kita bisa menang, kita bisa terlahir ke dunia ini, dan disinilah kita sekarang di dunia dengan begitu banyak cobaan dan begitu banyak ujian. Dan kita tidak bisa hidup jika kita tidak memiliki ilmu. Kita mungkin bisa hidup kalau tidak memiliki ilmu, tapi dengan tidak memiliki arti gitu. Jadi ibarat nama ngaharirin hungkul dunia. Seperti itu. Ya, intinya jadi manusia sebagai khalifah, pengganti dari makhluk yang lain, maka kita sebagai manusia jadilah lebih baik dari makhluk yang sebelumnya. Kita harus lebih baik dari orang tua kita, dari generasi-generasi sebelumnya, dan menjadikan bumi ini dengan sebaik mungkin, karena itu memang tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Kemudian kita sebagai pemimpin, maka berhati-hatilah kita dalam tertindak, dalam berucap, baik itu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Karena kita hidup di dunia ini ternyata bukan hanya sebatas berkomunikasi dengan manusia saja, bukan berhubungan dengan manusia saja, tapi dengan makhluk yang lainnya juga, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan jin. Maka dari itu berhati-hatilah dalam bertingkah, berhati-hatilah dalam bersikap, karena kita makhluk yang istimewa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang masih begitu banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.